Malam itu, di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, Aulia berdiri di depan cermin besar, memandang bayangannya yang terbalut kebaya putih indah. Besok adalah hari pernikahannya dengan Rian, pria yang dipilih keluarganya untuk menyelamatkan nama baik. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan, dan sosok yang seharusnya sudah mati 2 tahun lalu berdiri di sana, Sari, tunangannya yang hilang dalam kecelakaan laut di Bali. Aulia terpaku, jantungnya berdegup kencang seperti badai yang mendadak datang. Kamu sudah mati, bisik Aulia, suaranya gemetar. Sari melangkah masuk, wajahnya pucat tapi mata hijau itu masih sama, penuh api yang pernah membakar hati Aulia. Aku tidak mati, Lia. Aku sembunyi. Karena kita. Karena apa yang kita miliki terlalu berbahaya. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk kenangan yang Aulia coba kubur dalam-dalam. 2 tahun lalu, Aulia dan Sari bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas sastra. Aulia, gadis dari keluarga konserati Jawa yang kaya, selalu merasa ada yang hilang dalam dirinya. Sari, anak nelayan dari Bali yang penuh semangat, membuka mata Aulia pada dunia baru. Mereka mulai dengan persahabatan, tapi lambat laun, sentuhan tangan yang tak sengaja, tatapan yang bertahan terlalu lama, membawa mereka ke cinta yang tak terucapkan. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti itu sebagai dosa besar, mereka menyembunyikannya rapat-rapat. Tapi keluarga Aulia mulai curiga. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, sering bertanya kenapa Aulia tak pernah bicara soal pacar laki-laki. Ibunya, yang taat beragama, selalu mengingatkan tentang kewajiban menikah dan punya anak. Kamu harus normal, Lia. Jangan buat keluarga malu, kata ibunya suatu hari. Aulia merasa tercekik, tapi Sari memberinya kekuatan. Mereka berencana kabur ke Bali, hidup bebas dari pandangan orang. Lalu kecelakaan itu terjadi. Sari pergi ke Bali untuk mengatur segalanya, tapi berita datang, perahu nelayan yang ditumpanginya karam di laut ganas. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Aulia hancur. Dia menangis berhari-hari, menolak makan, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Keluarga mengira itu karena kehilangan sahabat, tapi Aulia tahu itu lebih dari itu. Untuk menyembuhkannya, ayahnya memperkenalkan Rian, anak teman bisnisnya. Rian baik, sopan, tapi bagi Aulia, dia hanyalah topeng untuk menyembunyikan luka. Sekarang Sari berdiri di depannya, hidup dan utuh. Kenapa kamu sembunyi? Kenapa biarkan aku percaya kamu mati? Tanya Aulia, suaranya naik. Sari duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar. Aku tak punya pilihan. Saat kecelakaan, aku selamat, tapi ayahmu. Dia tahu tentang kita. Dia ancam akan hancurkan keluargaku jika aku tak hilang selamanya. Aulia terkejut. Ayahnya. Orang yang selalu bilang mencintainya. Konflik batin Aulia mulai bergolak. Dia mencintai Sari, tapi pernikahan besok adalah janji pada keluarga. Membatalkannya berarti menghadapi amarah ayah, gosip tetangga, dan mungkin kehilangan warisan. Kamu harus pergi, kata Aulia, meski hatinya berteriak sebaliknya. Sari mendekat, tangannya menyentuh lengan Aulia. Aku kembali karena aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kita bisa kabur sekarang. Tapi Aulia mundur. Terlambat. Aku sudah janji pada Rian. Dia tak tahu apa-apa. Malam itu berlalu dengan perdebatan sengit. Sari menceritakan bagaimana dia bersembunyi di desa kecil di Lombok, bekerja sebagai guru, sambil memantau Aulia dari jauh. Aku lihat kamu di berita tentang pertunanganmu. Itu yang buat aku kembali. Aulia marah, merasa dikhianati. Kamu biarkan aku menderita. Kamu egois.
Tapi di balik amarah, ada kerinduan yang tak terbendung. Pagi menjelang, Aulia mengusir Sari keluar. Jangan kembali. Ini akhir. Tapi saat Sari pergi, Aulia runtuh di lantai, menangis. Dia tahu keputusannya ini akan menghantuinya. Apakah dia benar memilih keluarga daripada cinta? Atau ini hanya pengecutan? Di luar, Sari berjalan di jalanan Jakarta yang mulai ramai. Hatinya hancur, tapi dia tak menyerah. Dia harus buktikan pada Aulia bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Tapi bagaimana? Dengan mengungkap rahasia ayah Aulia. Sementara itu, Rian datang pagi itu membawa bunga. Kamu tampak lelah, sayang. Stres karena besok, tanyanya penuh perhatian. Aulia tersenyum palsu. Ya, cuma itu. Tapi dalam hati, dia bertanya, apakah pernikahan ini benar-benar jalan keluar, atau justru penjara baru? Konflik mulai memuncak. Aulia menghadiri acara keluarga, di mana ibunya memuji Rian. Dia pria baik, Lia. Kamu beruntung. Aulia mengangguk, tapi pikirannya ke Sari. Di malam hari, dia tak bisa tidur, memikirkan kata-kata Sari tentang ayahnya. Apakah ayahnya benar-benar tahu dan memaksa Sari hilang? Aulia memutuskan untuk konfrontasi. Dia pergi ke kamar ayahnya. Ayah, apa ayah tahu tentang Sari? Ayahnya terkejut, tapi cepat tenang. Sari, sahabatmu yang mati itu. Kenapa tiba-tiba? Aulia mendesak. Dia tak mati. Dia bilang ayah ancam dia. Ayahnya diam, lalu menghela napas. Aku lakukan untuk kebaikanmu, Lia. Hubungan seperti itu tak normal. Di masyarakat kita, itu bisa hancurkan segalanya. Aulia terpukul. Ayahnya mengakui. Ayah pilihkan Rian karena dia bisa buatmu bahagia secara benar. Tapi Aulia merasa dikhianati. Ayah tak punya hak atur hati saya. Mereka bertengkar hebat, suara mereka bergema di rumah. Ibu datang, bingung. Apa ini? Besok pernikahan. Aulia keluar rumah, berlari ke jalan. Dia hubungi Sari. Kita ketemu. Mereka bertemu di taman kecil di Menteng. Sari datang penuh harap. Aku konfrontasi ayah. Dia akui semuanya. Sari memeluknya. Kita bisa lawan ini bersama. Tapi Aulia ragu. Besok pernikahan. Kalau batal, keluarga hancur. Mereka bicara panjang lebar, mengenang masa lalu. Sari cerita tentang penderitanya di pengasingan, bagaimana dia hampir gila karena rindu. Aulia cerita tentang depresinya setelah kematian Sari. Mereka saling memakan, tapi keputusan besar menanti. Apakah Aulia akan batalkan pernikahan? Pagi pernikahan tiba dengan langit mendung di atas Jakarta. Aulia bangun dengan mata bengkak, pikirannya kacau. Malam sebelumnya, setelah bertemu Sari, dia pulang larut dan menghindari keluarga. Rian menelepon, suaranya ceria. Hari ini hari kita, Lia. Aulia menjawab singkat, hatinya berat. Di rumah, persiapan berlangsung ramai. Saudara-saudara datang, bibi-bibi sibuk dengan dekorasi. Ayah Aulia menghindari tatapannya, tapi ibu mendekat. Kamu baik-baik saja. Tampak pucat. Aulia mengangguk. Cuma nerous. Tapi dalam hati, dia berjuang dengan mautun moral, apakah mencintai Sari dosa. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, banyak yang bilang ya. Tapi bagi Aulia itu terasa benar. Sari menelepon diam-diam, jangan lakukan ini, Lia. Kita bisa mulai baru. Aulia ragu. Aku tak bisa sakiti Rian. Dia tak bersalah. Sari marah.
Tapi kamu sakiti dirimu sendiri. Ini pengkhianatan pada hati kita. Percakapan itu berakhir dengan air mata. Aulia mematikan ponsel, mencoba fokus pada hari itu. Di gereja karena keluarga Aulia Kristen campur Jawa, tamu mulai berdatangan. Rian berdiri di altar, tampan dalam jas hitam. Aulia di ruang belakang, ditemani ibu. Ini langkah benar, anakku, kata ibu. Aulia tersenyum paksa, tapi pikirannya ke Sari. Apa yang akan Sari lakukan sekarang? Tiba-tiba pintu ruang belakang terbuka. Sari masuk, berpakaian sederhana tapi tegas. Aku tak bisa biarkan ini terjadi. Ibu Aulia terkejut. Sari, kamu hidup? Sari mengangguk. Ya, Bu. Dan aku di sini untuk Aulia. Ibu mundur, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Aulia berdiri di antara mereka, jantungnya berdegup. Sari, pergi. Tapi Sari tak bergeming. Aku cinta Aulia, Bu. Dan dia cinta aku. Ini bukan pilihan, ini siapa kami. Ibu terpaku, lalu marah. Ini gila. Ini melawan Tuhan, melawan masyarakat. Mereka bertengkar, suara naik. Ayah mendengar keributan, datang cepat. Sari, keluar dari sini. Situasi memanas. Ayah memerintahkan pengawal rumah mengusir Sari. Sari melawan. Aku tak pergi tanpa Aulia. Aulia terjebak, harus pilih, ikut Sari dan hadapi skandal, atau lanjut pernikahan dan kubur perasaannya. Ayah, tolong, bisik Aulia. Ayah memandangnya tajam. Pilih, Lia. Keluarga atau ini. Aulia menangis. Aku tak bisa. Sari memandangnya penuh harap, tapi Aulia mundur. Ma, Sari. Aku pilih keluarga. Sari hancur, matanya penuh kecewaan. Kamu pengecut. Dia pergi, didorong keluar. Ibu memeluk Aulia. Keputusan benar, anakku. Pernikahan berlanjut, tapi Aulia seperti robot. Saat mengucap janji, suaranya gemetar. Rian memandangnya khawatir. Kamu oke? Aulia mengangguk. Tapi di dalam, dia merasa mati. Setelah upacara, resepsi di hotel mewah. Tamu memuji pasangan baru. Tapi Aulia tak bahagia. Malam itu, di kamar hotel, Rian mendekat. Akhirnya kita bersama. Aulia mundur. Aku capek, Rian. Rian mengerti, tapi curiga. Ada apa sebenarnya? Aulia diam, dia tak bisa cerita tentang Sari. Sementara Sari, di kamar sewanya di Jakarta, menangis sendirian. Dia merasa dikhianati lagi. Kenapa aku kembali? Tapi dia tak menyerah. Besok, dia akan hubungi media, ungkap semuanya. Tidak, itu terlalu kejam. Tapi dia harus buat Aulia sadar. Keesokan harinya, Aulia dan Rian berbulan madu di Bali, ironis, tempat Sari mati. Di pesawat, Aulia memikirkan Sari. Apa dia baik-baik saja? Di Bali, mereka check-in hotel. Rian romantis, tapi Aulia dingin. Ma, aku butuh waktu. Di Jakarta, ayah Aulia bertemu Sari diam-diam, kamu harus pergi selamanya. Aku bayar berapapun. Sari menolak. Ini bukan soal uang. Ini soal cinta. Ayah marah. Cinta seperti itu tak ada tempat di sini. Pikirkan keluarga Aulia. Sari pulang ke Lombok, tapi hatinya tak tenang. Dia hubungi teman lama, cerita semuanya. Teman bilang kamu harus lawan masyarakat. Banyak yang seperti kalian. Sari mulai berpikir tentang komunitas LGBT di Indonesia, meski berisiko. Aulia di Bali, berjalan di pantai, ingat kenangan dengan Sari.
Tiba-tiba, dia lihat sosok mirip Sari. Hatinya berdegup. Sari. Tapi bukan. Dia runtuh di pasir, menangis. Rian datang. Cerita padaku, Lia. Aulia akhirnya cerita setengah-setengah. Aku punya masa lalu yang rumit. Rian terkejut. Kamu cinta orang lain. Aulia diam. Rian marah, tapi sabar. Kita baru mulai. Aku bisa bantu. Tapi Aulia tahu, ini tak adil baginya. Konflik memuncak saat Aulia dapat pesan dari Sari, aku pergi selamanya. Selamat menikah. Aulia panik. Dia hubungi Sari, tapi tak diangkat. Apa Sari akan bunuh diri? Aulia bilang pada Rian. Aku harus cari dia. Rian kaget. Siapa dia? Aulia akui, dia perempuan. Tunanganku dulu. Rian terpukul. Kamu lesbian. Aulia mengangguk. Rian mundur. Ini. Aku tak tahu. Mereka bertengkar. Rian merasa dikhianati. Kenapa tak bilang dari awal? Aulia karena tekanan keluarga. Rian pergi keluar, meninggalkan Aulia sendirian. Aulia memutuskan pulang ke Jakarta, cari Sari. Tapi Sari sudah di Lombok. Perjalanan dimulai. Aulia tiba di Lombok setelah penerbangan panik, meninggalkan Rian di Bali dengan pesan singkat, Ma, aku harus selesaikan ini. Rian marah, tapi dia tahu ini bukan akhir. Di Lombok, Aulia cari alamat Sari dari kenangan lama. Desa kecil di pinggir pantai, rumah sederhana. Saat tiba, Sari sedang mengajar anak-anak. Melihat Aulia, Sari terkejut. Kenapa kamu di sini? Aulia, aku tak bisa biarkan kamu pergi lagi. Mereka bicara di pantai, angin laut menerpa. Sari cerita tentang hidupnya, di sini aku bebas, tapi rindu kamu. Aulia, aku salah pilih keluarga. Aku ingin bersama kamu. Tapi Sari ragu. Kamu sudah menikah. Ini pengkhianatan pada Rian. Aulia, aku akan cerai. Ini tak adil baginya. Konflik moral muncul lagi. Di Indonesia, perceraian sulit, terutama untuk alasan seperti ini. Keluarga akan marah, masyarakat akan juga. Mereka habiskan hari bersama, mengenang. Sari tunjukkan kehidupan sederhananya. Di sini, tak ada tekanan. Aulia tergoda. Kita bisa tinggal di sini. Tapi realitas datang, ayah Aulia menelepon. Kamu di mana? Rian bilang kamu pergi. Aulia bohong. Aku butuh waktu. Ayah curiga, kirim orang cari Aulia. Saat itu, Sari dan Aulia semakin dekat, tapi tanpa melewati batas. Mereka bicara tentang mimpi, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih diskriminasi terhadap LGBT. Banyak yang sembunyi seperti kita, kata Sari. Aulia, kita harus ubah itu. Tapi malam itu orang ayah datang. Nona Aulia, ayah suruh pulang. Aulia tolak. Aku dewasa. Mereka pergi, tapi Sari khawatir. Mereka tak akan biarkan kita. Keesokan, Rian datang ke Lombok. Aku cari kamu. Aulia terkejut. Rian konfrontasi Sari. Kamu yang buat dia bingung. Sari, ini bukan salahku. Ini siapa dia? Rian, aku cinta Aulia. Tapi Aulia, Rian. Aku tak bisa bohong lagi. Rian hancur, tapi mengerti. Aku akan bantu cerai. Tapi ini akan sulit. Mereka bertiga bicara, Rian ternyata suporti. Aku tak mau kamu menderita. Tapi ini pengorbanan besar baginya, nama baik keluarga. Kembali ke Jakarta, Aulia konfrontasi keluarga. Ayah marah besar.
Kamu hancurkan segalanya. Ini dosa. Ibu menangis. Kenapa begini, Lia? Aulia, karena ini aku. Kalian harus terima. Pertengkaran hebat, ayah usir Aulia. Jangan kembali. Aulia tinggal dengan Sari di apartemen kecil. Tapi tekanan masyarakat mulai, gosip di media sosial, teman menjauh. Aulia kehilangan pekerjaan di perusahaan ayah. Ini harga yang harus dibayar, kata Sari. Mereka bergabung komunitas rahasia di Jakarta. Bertemu orang-orang serupa, cerita pengalaman. Satu wanita bilang, aku kehilangan anak karena ini. Aulia takut. Apa kita bisa bertahan? Konflik memuncak saat ayah Aulia sakit. Ibu hubungi, ayah serangan jantung. Karena kamu. Aulia pergi ke rumah sakit, tapi ayah tolak lihatnya. Kamu bukan anakku lagi. Aulia hancur, tapi Sari dukung. Ini ujian. Rian ajukan cerai, tapi proses lambat. Masyarakat juga wanita seperti itu tak pantas. Aulia dan Sari hadapi pelecehan online. Sari dapat tawaran kerja di luar negeri. Kita pindah ke Singapura. Di sana lebih bebas. Aulia ragu. Tapi Indonesia rumah kita. Keputusan sulit, tinggal dan lawan atau kabur. Mereka pilih lawan. Sari mulai kampanye online anonim tentang Hakut. Aulia gabung, tulis cerita mereka. Respons campur, dukungan dan ancaman. Suatu hari, ancaman nyata, orang tak dikenal serang apartemen mereka. Pergi dari sini, penyimpang. Mereka lapor polisi, tapi polisi acuh. Ini urusan pribadi. Aulia mulai pertanyakan pilihan. Apa ini benar? Sari, cinta tak pernah salah. Tapi keraguan tumbuh. Setelah serangan itu, Aulia dan Sari pindah ke tempat lebih aman di Bogor. Hidup mereka penuh ketegangan, tapi cinta mereka tumbuh. Mereka bicara tentang masa depan, adopsi anak. Tapi di Indonesia, mustahil untuk pasangan sejenis. Ayah Aulia pulih, tapi tetap keras. Ibu diam-diam hubungi Aulia. Ayah rindu, tapi bangga tak mau akui. Aulia, aku juga rindu. Ibu, coba bicara lagi. Aulia pergi ke rumah. Ayah terkejut. Kenapa kembali? Aulia, karena keluarga penting. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku. Ayah diam, lalu cerita masa mudanya. Aku punya teman seperti itu. Dia mati bunuh diri karena tekanan. Aulia terkejut. Ayah, aku tak mau itu terjadi padamu. Tapi masyarakat. Mereka mulai rekonsiliasi lambat. Ayah tak setuju, tapi tak usir lagi. Jangan bawa Sari ke sini. Aulia terima, tapi ini langkah kecil. Rian, setelah cerai selesai, tetap teman. Aku bahagia untukmu. Dia mulai pacaran baru, tapi trauma tetap. Sari dan Aulia hadapi mautun internal. Sari ingin lebih terbuka, Aulia takut. Kita bisa jadi contoh, kata Sari. Aulia atau target. Mereka ikut demonstrasi Hakut di Jakarta, meski berisiko. Di sana mereka lihat banyak cerita mirip, perempuan dipaksa nikah, diusir keluarga. Aulia mulai berani. Tapi backlash datang. Ayah Aulia diancam bisnisnya. Partner mundur karena gosip tentang anakmu. Ayah marah lagi. Lihat apa yang kamu lakukan. Aulia merasa bersalah. Mungkin aku harus putus dengan Sari. Sari kaget. Jangan. Ini pengujian. Mereka bertengkar hebat, pertama kali sejak Reni. Sari pergi sementara ke Bali. Aku butuh pikir. Aulia sendirian, merenung.
Apa harga cinta ini terlalu mahal? Di Bali, Sari bertemu keluarganya. Ayahnya, nelayan, tahu tentang hubungannya. Aku tak paham, tapi kamu anakku. Dukungan itu beri kekuatan. Aulia dapat ancaman, kami tahu di mana kamu. Dia takut, hubungi polisi lagi. Tapi tak membantu. Rian datang bantu. Aku punya teman di Hak Asasi. Mereka gabung, dapat perlindungan. Sari kembali, mereka rekonsiliasi. Kita lawan bersama. Mereka mulai hidup lebih hati-hati, tapi tetap autentik. Konflik klimaks saat ayah Aulia undang mereka makan malam. Bawa Sari. Aulia terkejut. Di meja makan, tegang. Ayah, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anak. Sari, terima kasih, Pak. Ibu, kita coba pahami. Tapi tak mudah. Saudara Aulia juga. Ini memalukan. Aulia, ini hidupku. Masyarakat tetap keras. Tapi Aulia dan Sari mulai punya dukungan, teman, komunitas. Mereka rencanakan masa depan, mungkin pindah ke kota lebih liberal seperti Yogyakarta. Tapi twist, Sari sakit. Dokter bilang stres tinggi. Aulia sadar, ini harga dari perjuangan. Mereka putuskan istirahat, fokus kesehatan. Aulia rawat Sari, tunjukkan komitmen. Di akhir AC ini, Aulia renung, apakah semua pengorbanan ini layak? Setelah Sari sembuh, mereka kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ayah Aulia mulai terbuka, bahkan bantu bisnis kecil mereka, kayak ramah tersembunyi. Ini untukmu, Lia. Aulia terharu. Tapi tantangan belum berakhir. Media ungkap cerita mereka secara anonim, jadi viral. Dukungan dan hujatan berdatangan. Sari, ini kesempatan ubah pandangan. Mereka wawancara rahasia dengan jurnalis progresi. Rian menikah lagi, undang Aulia. Kamu teman baik. Aulia pergi, lihat Rian bahagia. Ma atas segalanya. Rian, itu buat kita lebih kuat. Keluarga Aulia pelan-pelan terima Sari. Ibu masak untuk mereka. Aku belajar, anakku. Ayah, masyarakat berubah lambat, tapi keluarga bisa lebih cepat. Aulia dan Sari jalani hidup normal sebisa mungkin. Mereka bantu orang lain, konseling untuk lebih muda. Satu gadis bilang, cerita kalian selamatkan aku. Tapi mautun terakhir, Sari ingin anak. Kita bisa adopsi di luar. Aulia ragu. Di sini sulit. Mereka debat etika, apakah benar bawa anak ke dunia penuh prejudice. Akhirnya, mereka pilih tak punya anak, fokus pada satu sama lain dan komunitas. Cinta mereka bertahan, meski dengan luka. Aulia renung, kita bayar mahal, tapi layak. Kisah berakhir dengan mereka di pantai Bali, tempat semuanya mulai. Sari, kita menang. Aulia, ya, tapi dengan harga. Apakah memilih cinta sejati meski melawan norma masyarakat selalu merupakan keputusan yang benar, atau kadang pengorbanan terlalu besar untuk dibenarkan?